Nah, kemudian ini saya tidak panjang-panjang, ini ada video dari Facebook Fatah resmi jadinya, bagaimana mereka ikut-ikutan rusuh yang aneh. Ada hubungannya. الله شو لابسين اه Nah, perhatikan Bapak Ibu, mobil polisi Israel ya diserang. Jadi ya ini dari Facebooknya Fatah. Maaf, ini bukan dari Facebooknya Fatah. Sorry, bukan. Setelah ini baru. Nah, ini pos polisi ya tadi di kota Akko, ini di Bethlehem. Bethlehem wilayah Palestina, Bapak Ibu. Ini bakar-bakaran di jalan. Bayangin ini di 10 setelah Jumat terakhir Ramadan ya, ini menjelang Idul Fitri. Ini di Hebron, ini Bethlehem lagi. Ini di Nablus, timpuk-timpukan batu. Di Ramallah, ibu kota Palestina. Jadi massa berusaha masuk ke Yerusalem. Nih, ban dibakar dan digulirkan ke arah polisi. Ini di Nablus lagi. Nah, ini anak kecil yang harus sekolah, tapi dia ditugaskan berjuang di Al-Aqsa juga. Ini di Hebron. Ini di Tulkarem, kota Israel. Kota di tepi barat ya wilayah Palestina. Ini di Jenin. Ini Nablus. Nah, ini waktu bakar pohon di Al-Aqsa. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat mereka berencana dengan sengaja ya, pertama ada provokasi, lalu beneran dilakukan, dan kemudian ternyata di kota-kota yang nggak ada hubungannya mereka menyulut gitu ya, menyulut supaya memang rusuh. Mereka maunya nggak di Palestina, nggak di Israel, maunya terjadi rusuh. Dan sekarang ternyata Putri Jenderal Qasem Soleimani yang sudah tewas ya, ditewaskan oleh Amerika, menganjurkan agar intifada melawan Israel. Ini berita hari Selasa. Dan kemudian juga ada janji Erdogan kan selalu gitu ya, mau mengembalikan kejayaan Ottoman, sehingga dia sukanya koar-koar. Padahal sebetulnya Erdogan sangat tergantung secara bisnis dengan Israel. Karena apa? Erdogan, Turki adalah
pemasok banyak sekali juga barang kebutuhan, busana, emas gitu ya, jualan, mereka tuh jualan di tepi barat, jualan di Gaza. Jadi kalau Erdogan sosok ngancem, ya udah pasti dia nggak akan lagi dapat kesempatan itu. Dan juga sekarang jalur penerbangan dari Dubai karena adanya perdamaian Uni Emirat Arab dengan Israel, maka sudah ada Dubai Tel Aviv, sehingga sebetulnya Istanbul Tel Aviv kalau dia mau ngancem-ngancem ya beneran bisa dipotong, nggak perlu ada lagi Istanbul Tel Aviv. Nah, padahal saat ini Turkish Airlines itu setiap hari ada penerbangan ke Israel. Karena orang-orang Turki juga senang liburan ke Israel. Lalu ini petinggi Yaman minta Arab Saudi, ini berita hari ini ya Bapak Ibu, dari media resminya Iran, tapi bahasa Indonesia, Saudi untuk berperang ya, membombardir Israel. Dengan begitu, Yaman akan sebagai balasan akan berhenti menyerang Riyadh, menyerang kota di Arab Saudi. Kenapa mereka maunya kayak begini? Karena kan sebenarnya konflik Arab dan Yaman, di Yamannya, sisi Yamannya, di belakangnya itu ada Iran. Jadi sebetulnya nggak jauh-jauh dari Iran. Nah lucunya lagi nih Bapak Ibu, ini mungkin bagian dari ini ya, dari Pak Paul Sang nih, sebagai orang yang memahami bagaimana Indonesia, posisi Indonesia dan kepancasilaannya. Logikanya ya, kita ini mau diseret oleh Hamas gitu ya, untuk kita bermusuhan dengan yang nggak ada hubungannya gitu, untuk berhubungan dengan Israel. Padahal kan Israel nggak ada hubungan politik sama Indonesia. Dan juga yang nggak ada hubungannya, tetapi dia mau mengajak secara umat Islam. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Makanya kata Hamas ya, pemimpinnya Ismail Haniyeh bilang, ini yang memberitakan adalah media Turki ya, Anadolu, kantor berita Turki, memberitakan Hamas, kata Haniyeh, berharap Jokowi dan umat Islam dapat berdiri bersama melawan agresi Israel pada akhir bulan suci Ramadan ini. Haniyeh mengatakan rakyat Palestina juga tidak akan berhenti untuk mempertahankan tanah dan kesucian Baitul Maqdis atas nama seluruh umat Islam. Padahal Bapak Ibu nggak ada hubungannya kenapa dengan keinginan kemauan si Hamas ini mengajak-ngajak Jokowi, nggak ada hubungannya. Kita nggak ada hubungan sama Israel, ngapain kita ngelawan Israel? Israel nggak mengganggu orang Indonesia kok. Dan kalau memang alasannya umat Islam yang tercederai gitu ya, karena Al-Quds, karena Yerusalem, atau karena Al-Aqsa, Bapak Ibu ini mereka bisa berlebaran dengan tenang. Ini postingan dari pemerintah Israel sendiri, memberikan foto-foto tentang bagaimana ini ya, ini Masjid Al-Aqsa, mereka sholat sampai ke depan. Ini di Masjid Kuba Emas ini tidak dipakai sholat, tetapi karena mereka meluber gitu ya. Nah ini dia. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan ngamuk sama Israel karena kita nggak punya hubungan politik juga, enggak. Terus kalau karena alasannya masjidnya ternodai gimana? Lihat dong kayak begini. Justru mereka sendiri yang menodai karena kelakuan mereka demo demo di halaman masjid. 212 aja masih demonya di Monas gitu ya. Sementara orang Palestina demo di masjid. Ada batu dari dalam masjid, ada petasan, ada macam-macam dari disimpan di dalam masjid. Bahkan masuk di atas sini nih ada salah satu video fakta Israel, mereka di bubungan di salah satu situs di kawasan Al-Aqsa ini, mereka naik ke atasnya membawa bendera Hamas. Jadi mereka lah yang tidak menghormati yang dibilang dengan kesucian dari Al-Aqsa ini, bukan Israel. Jadi tolong kita semua untuk benar-benar kita nggak,
saya sebagai orang yang cinta Israel, saya tidak ingin gitu ya orang Indonesia membenci Israel dengan alasan yang nggak benar gitu ya. Alasannya sih kalian nggak suka Israel. Israel nggak sama Indonesia loh. Kita sama Belanda, sama Jepang aja kita berhubungan. Ada hubungan resmi. Tapi sama Israel kita nggak ada hubungan resmi. Terus tiba-tiba Israel sama Hamas konflik. Kita ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan dalam hal ikutan mengecam, ikutan memberikan pendapat-pendapat yang tidak seimbang. Nah, ini yang menurut saya sangat-sangat harusnya kita hindari. Nah, karena itulah saya berharap Bapak Ibu kita punya perspektif yang benar terhadap konflik ini. Kita tahu bahwa mereka tuh ingin melibatkan Indonesia tuh karena memang benar. Sekarang itu dunia Arab sudah bersahabat dengan Israel. Dunia Arab sudah mengerti, sudah tahu mereka orang aktivis sosmed dari media dari aktivis sosmed dari Uni Emirat Arab, dari Maroko, dari Bahrain sudah diundang oleh Israel. Disuruh lihat nih sendiri nih gimana kehidupan warga Arab di sini. Lihat kehidupan kami, bagaimana sangat harmonis. Nah, makanya mereka udah nggak makan gitu ya dengan jualan-jualannya si Iran, jualan-jualannya Hamas, Palestina. Jadi mereka sibuk ngajakin ya siapa yang paling potensial diajak berkubu di situasi sekarang ini. Ya, Indonesia, bangsa kita ini yang sebenarnya harusnya netral, sebenarnya harusnya menjadi mediator damai, tetapi kita mau dibawa-bawa nih. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai pemerintah kita kejeblos, jangan sampai kita tersandung dengan gara-gara konflik ini, malah kita jadinya pro Hamas yang jelas-jelas teroris. Gitu ya. Dan yang jangan juga kita termakan dengan sebenarnya saya nggak suka menggunakan kata ini ya. Jangan kita termakan propaganda Syiah di Indonesia. Indonesia ini mayoritas Muslim Sunni, gitu ya. Saya nggak mau membentrokkan Sunni vs Syiah, tidak. Tetapi saya mempertanyakan sendiri, lah kita di Indonesia orang-orang Syiah aja dipersekusi gitu ya. Tiba-tiba kalian malah membantu Hamas yang di backup oleh Iran, oleh Syiah Iran. Logikanya gimana gitu ya? Nah, mungkin ini menjadi bahan pemikiran Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa melihat dari kita tuh melihat dari luar, gitu. Kita melihat dari kita tidak ada sangkut pautnya. Saya di sini bukan minta dukungan Bapak Ibu untuk mendukung Israel, tidak. Karena Pak Israel itu nggak perlu dibela gitu ya. Tetapi Israel itu harus dibela apanya? Kebenarannya, gitu ya, faktanya. Jadi kalau Anda mau tidak setuju dengan Israel, no problem, tidak masalah. Tetapi Anda harus memahami fakta-faktanya dulu. Gitu. Jangan sampai Anda membenci tanpa alasan, tanpa Anda paham kenapa begini dan begitunya. Gitu ya. Jadi selalu saya mau berharap kalau akhirnya Anda sudah tahu, oh ternyata posisinya seperti ini ya. Dan kemudian Anda merasa respect terhadap IDF, Anda respect terhadap Israel, itu harus datang dari pengertian Anda sendiri. Bukan karena Anda mendengar kata orang, katanya dan sebagainya. Kita harus jadi orang-orang yang bermartabat, terhormat, karena punya reasoning sendiri gitu ya.